Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 4 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang bahan organik pada tanah. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbarui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan organik berada dalam pelapukan aktif dan menjadi mangsa serangan jasad mikro. Sebagai akibatnya, bahan tersebut berubah terus dan tidak menetap, sehingga harus selalu diperbarui melalui sisa-sisa tanaman atau binatang. Sumber asli bahan organik tanah ialah jaringan tumbuhan. Dalam keadaan alami, bagian di atas tanah, akar pohon, semak-semak, rumput, dan tanaman tingkat rendah lainnya tiap tahun menyediakan sejumlah besar sisa-sisa organik. Sebagian besar dari tumbuhan bisa diangkut sebagai hasil panen. Akan tetapi, beberapa bagian di atas tanah dan semua akar ditinggalkan karena bahan ini didekomposisikan dan dihancurkan oleh bahan macam organisme tanah. Hasilnya akan menjadi bagian dari horizon di bawahnya karena porsi atau pencampuran fisik secara aktif. Sumber bahan organik tanah ialah hewan. Hewan memberikan hasil samping dan meninggalkan bagian tubuh mereka menjadi peredaran hidupnya. Bentuk kehidupan hewan tertentu, terutama cacing tanah, sentipoda, dan semut, memegang peranan penting dalam perubahan sisa-sisa tumbuhan. Humus berasal dari residu-residu tanaman, binatang, dan mikroba. Komposisinya tergantung atas sifat atau keadaan kimiawi dari residu-residu tersebut. Humus terbentuk sebagai suatu hasil proses-proses dekomposisi, maka komposisinya juga akan tergantung atas berbagai gas tektonik yang terlibat dalam pembusukan atau pelapukan residu-residu tersebut. Peran bahan organik. Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman. Sehingga, jika kadar bahan organik tanah menurun, kemampuan tanah mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Menurunnya kadar bahan organik merupakan salah satu bentuk kerusakan tanah yang umum terjadi. Kerusakan tanah merupakan masalah penting bagi negara berkembang karena intensitasnya yang cenderung meningkat, sehingga tercipta tanah-tanah yang rusak yang jumlah maupun intensitasnya meningkat. Kerusakan tanah secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kerusakan tanah secara kimia, fisika, dan biologi. Adapun kerusakan kimia tanah dapat terjadi karena proses pemasaman tanah, akumulasi garam-garam atau salinisasi, tercemar logam berat, dan tercemar senyawa-senyawa organik dan xenobiotik seperti pestisida atau tumpahan minyak bumi. Terjadinya pemasaman tanah dapat diakibatkan penggunaan pupuk nitrogen buatan secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Bahan organik adalah yang pertama sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Kemudian yang kedua sebagai sumber unsur hara NPK dan unsur hara mikro lainnya. Kemudian yang ketiga yakni menambah kemampuan tanah untuk menghambat laju air. Kemudian yang keempat menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Sumber bahan organik dapat diperoleh dari yakni penggunaan kacang penutup tanah. Kemudian bahan organik berkualitas
yang dinyatakan berdasarkan kadar lignin C, N, Cp, dan Cs yang tinggi yang terdiri dari jerami padi, sekam padi, pelepah kelapa sawit, tonggol jagung, tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, ampas kelapa sawit, dan serbuk gergaji. Bahan organik berkualitas yang dioptimalkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan organik biasanya adalah jerami padi, sekam padi, dan tandan kosong kelapa sawit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya maupun yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian organik.